Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 2T4 dari mata kuliah keamanan jaringan yang beranggotakan 2 orang, yang nama saya Sony Fajar dan teman saya yang bernama Rizky Darmawan. Dan di sini kami akan menjelaskan apa itu Cisco Adaptive Security Appliance, cara menerapkannya di chapter 9. Jadi terdapat chapter outline-nya. Di sini terdapat pendahuluan, pengatur WC, konfigurasi firewall WC, dan ringkasan. Section 9.1 Introduction to the ESA. Nah, setelah menyelesaikan bagian ini, diharapkan mampu untuk membandingkan solusi ESA dengan teknologi firewall parutan lainnya dan dapat menjelaskan pengoperasian dari ESA 5505 dengan konfigurasi default. Topik 9.1.1 ESA Solution. Di sini terdapat ESA firewall model atau perangkat lunak dari ESA-nya. Yang di sini terdapat gambaran 3 di sini, gambarnya 3 dari berbagai beda-beda tipe. Dan tipe pertamanya ESA 5505 Security Plus, dia mencapai kecepatannya itu jaringannya sampai 150 Mbps. Sedangkan yang ESA 5506 sampai 750 Mbps. Yang terbarunya ESA 5512 itu sampai mencapai 1 Gbps. Dan ini biasanya digunakan itu ESA firewall modelnya ini, perangkat lunaknya sering digunakan di perkantoran-perkantoran atau sering digunakan di kantor-kantor kecil. Nah, di sini terdapat gambar ESA firewall model tepi internetnya, bisa dilihat seperti pada gambar berikut. Terdapat 3 tipe di situ ya, ESA 5525 sampai 2 Gbps, ESA 5545 3 Gbps, ESA 555 4 Gbps. Ini versi dari penyempurnaan dari versi sebelumnya, dari versi yang tadi. Setelah itu terdapat ada ESA firewall model lagi. Ini sering digunakan di perusahaan-perusahaan besar dan tipe-tipenya juga tipe terbaru. Ya, terdapat beberapa tipe diantaranya ESA 5585 X ESP 10 sampai 3 Gbps, ESA 5585X ESP 20 10 Gbps, ESA 5585 ESP 40 sampai 20 Gbps. Nah, kalau yang untuk ESA 885 ini ESP 60 sampai 40 Gbps. Dan berikut adalah gambar dari ESA Service Module. ESA Service Module ini biasa digunakan untuk perlindungan dari jaringan, itu sampai mencapai jangkauannya 20 Gbps. Nah, terdapat di sini rangkaian dari Advanced ESA Firewall Fitur virtualisasi ESA. Jadi pada rangkaian ini bersumber dari internet pertamanya. Setelah itu langkah pertamanya dari internet, baru masuk ke router. Setelah itu ke router lalu diamankan di firewallnya. Ya, bisa dilihat pada gambar berikut. Terdapat 3 ESA firewall di situ. Security Context A, Security Context B, Security Context C. Nah, untuk mengamankan dari customernya ini. Advanced ESA Firewall fitur. Ketersediaan ini sama seperti rangkaian tadi, namun dia menggunakan 2 ESA. Setelah diamankan lalu dikembalikan lagi ke customer untuk mengamankan jaringannya. Advanced ESA Firewall fitur. Ini klien mengamankan jaringan ESA ke server. Setelah itu masuk ke Microsoft Active Directory, baru ke agen identitas dari firewall. Advanced ESA Firewall fitur, pengendalian ancaman ESA. Nah, itu bisa dilihat pada gambar berikut. Dan pada petunjuk arah panah itu terdapat IP SSM for the ESA 5540 AIP SSC. Nah, review of firewall in network design. Nah, ini adalah desain dari firewall networknya. Ya, di sini terdapat internet sebagai outset dan insetnya itu customer, lalu masuk ke web server DMZ gitu ya, web servernya. Itu untuk lalu lintas yang diizinkan. Bagaimana untuk ditolak lalu lintas? Ditolak lalu lintasnya maka rangkaiannya seperti pada gambar berikut.
dia beda. Insetnya dia akan menolak dari pengiriman dari outset dan daemon web server. ESE verbal mode of operation. Untuk mode yang tidak dirutekan maka akan sebagai berikut. Dan untuk modus transparannya dia terdapat gambar routernya di situ ya. Tapi untuk alamat IP-nya lebih ke mode dirutekan. ESE lisensi dari spesifikasi lisensi dasar. Berikut adalah dari requirement ESE-nya. ESE licensing requirement. Nah, di sini terdapat gambar dari lisensi keamanan plusnya. Dan bagaimana untuk perintah dari lisensi requirementnya akan sebagai berikut. Jadi di Cisco-nya kita akan ngasih nama dulu ESE-nya dengan nama CCNA ESE. Baru jika kita ingin melihat dari versinya, kita gunakan perintah show version, maka akan muncul informasi dari CCNA ESE-nya. Topik 9.1.2 Basic ESE Configuration. Jadi untuk overview of IC 5505 di sini ada dua, IC 5505 kembali panel dan IC 5505 depan panel. Nah, ini buat tampilan depan dan belakangnya seperti gambar ini. Terus IC security levels, kontrol tingkat keamanan, akses jaringan, mesin inspeksi, pemfilteran aplikasi. Jadi topologinya seperti gambar ini. Lanjut, IC 5505 development scenarios. Penempatan ASA di cabang kecil di outset plan 2 dan penerapan ASA dalam bisnis kecil yang atasnya ini ya. Topologinya berbeda. Terus IC 5505 development scenarios CONT. Penerapan ASA di perusahaan in. Dari corporate headquarters ke telekomuter 1 dan ke telekomuter 2. Lanjut, season 9.2 ASA firewall configuration. Setelah menyelesaikan bagian ini, Anda harus dapat menjelaskan layanan firewall ISE, apa yang diaktifkan menggunakan konfigurasi default. Konfigurasikan ISE untuk menyediakan layanan firewall dasar. Konfigurasikan grup objek pada IC, konfigurasikan daftar akses dengan grup objek pada IC, konfigurasi IC untuk menyediakan layanan NAT, konfigurasikan kontrol akses menggunakan database lokal dan server AAA. Jelaskan bagaimana Cisco Modular Framework atau MPV digunakan untuk mengkonfigurasi kebijakan IC. Topik 9.21 The ASA Firewall Konfigurasi. Introduce Basic IC Settings. Jadi di tampilan gambar ini ada lisensi dasar spesifik dan itu terdapat beberapa perintah di Cisco Packet Tracer ya, kalau kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Tapi di situ kita pada gambar berikut dia menggunakan putih. Nah, itu kurang lebih saja sih buat konfigurasinya. Untuk mengaktifkannya ya kita tekan enable perintahnya. Terus disuruh memasukkan password. Nah, di sini kita tidak usah memasukkan password, tapi kita tekan enter aja untuk masuk ke Cisco hashtag itu ya. Setelah itu kita conft untuk konfigurasi terminalnya. Setelah kita konfigurasi terminal,
maka kita akan mengkonfigurasi sesuai perintah apa yang kita ingin lakukan di konfigurasinya. Ya, lanjut. Dan ini ada beberapa table isi buat keamanan plus spesifikasi license. Jadi introduce basic assisting, tampilkan versi keluaran perintah seperti pada tabel berikut. Ada beberapa perintah seperti configure terminal dan help write. ASA default configuration. Di sini ASA 5505 default ikhtisar konfigurasi. Jadi perintahnya seperti pada gambar di sini. Kemudian ASA Interactive Setup Initialization Wizard, memasuki wizard instalisasi pengaturan ASA pada 5505. Kemudian kita memasuki topik 9.2.2 Configuring Management Setting and Service. Nah, buat itu selanjutnya enter global konfigurasi mode, memasuki contoh mode konfigurasi global yang jadi codingnya perintahnya sama seperti gambar berikut ya. Configuring basic string, perintah konfigurasi dasar IC. Jadi di sini ada beberapa fungsi seperti hostname, domain name, enable password dan banner mode, dan keyconfig, keypassword dan lain-lain seperti pada table ini. Untuk selanjutnya configuring basic string. Jadi ini beberapa perintah yang harus kita lakukan kalau mau konfigurasi basic string, mengkonfigurasi pengaturan dasar dan mengaktifkan contoh enkripsi AES. Dan ini configuring logical flan interface. Nah, ini juga keterangannya, kata perintahnya, antarmuka flan lokal perintah dan mengkonfigurasi alamat IP pada antarmuka flan. Jadi fungsinya ada di table ini. Dan kedua, configuring logical flan interface, contoh konfigurasi antarmuka flan. Jadi contohnya sebagai berikut. Seperti ini contohnya, interface flan 1, name if inside, dan security level 100, dan keduanya security level 0. Dan assignin layer 2 port to flan, mengkonfigurasi lapisan 2 contoh pelabuhan, memverifikasi port flan contoh tugas. Jadi ini satunya konfigurasi lapisan 2 contohnya pelabuhan, dan ini port flan dan contoh tugas. Assignin layer 2 port to flan, memverifikasi antarmuka contoh dan memverifikasi IP alamat contoh. Jadi contohnya seperti ini kalau kita show interface IP brief dan show IP address. Configuring a default static route. Jadi kalau mau konfigurasi default static route seperti pada gambar ini, kita route outset, IP addressnya apa, dan kita juga harus munculkan show route buat apakah dia tersambung atau belum. Yang kedua, kita configure remote access service atau perintah konfigurasi telnet. Ini perintah apa aja yang bisa kita gunakan dan fungsinya itu apa sih gitu. Jadi ini configuring remote access service ini perintah konfigurasi SSH buat yang pertama, perintahnya apa aja dan fungsinya apa aja, dan ini pada CLA-nya contoh konfigurasi akses SSH-nya. Bagaimana sih buat konfigurasi akses SSH, apa aja yang kita lakuin. Nah, yang kedua, configuring network time protocol service, perintah autentikasi NTP. Apa sih NTP, authenticate dan yang lain. Configuring DHCP service atau perintah server DHCP. Dia perintahnya buat DHCP address IP itu deskripsinya apa aja seperti pada tabel berikut.
Topik 9.2.3 Object Group. Configuring Service Object. Perintah objek layanan umum. Jadi komennya ada seperti pada tabel berikut dan deskripsinya seperti ini. Dalam mengkonfigurasi contoh objek layanan. Ya, jadi perintahnya seperti ini. Kedua, Introduction to Object and Object Group. Ya, jadi ini perintahnya di CLS-nya. Configuring Network Object. Ini perintah objek jaringan. Nah, seperti ini. Ketiga, Configuring Service Object. Contoh opsi objek layanan seperti pada perintah tabel ini. Object Group. Jadi objek group seperti ini gambarannya. Network, User, Service, ICMP type, dan Security. Configuring Common Object Group. Jadi tabel pertama itu grup objek jaringan contoh, perintahnya seperti itu, membuat jaringan contoh. Dan keduanya grup objek tipe ICMP contohnya seperti gambar tersebut. Jadi configuring common object group CONT, contoh grup objek layanan, contohnya seperti ini. Topik 9.2.4 ACLS. ASA ACLS. Jadi ini kesamaan dari ASA ACL dan EOS ACL. Dan di bawahnya kesamaan ASA ACL dan EOS ACL juga. Tipe of IC ACL filtering. Yang pertama, level lebih tinggi diizinkan allow untuk menurunkan level. Kedua, level bawah ditolak ke level lebih tinggi. Tipe of ASA CLS. Yang pertama, contoh ACL yang diperpanjang, yang di tengah ACL standar contohnya, dan contoh IPv6 ACL. Configuring ACLS. Jadi ini parameter perintah ACL-nya seperti ini. Munculnya help access list langsung muncul seperti ini. Selanjutnya configuring ACLS sintak ACL diperpanjang yang dipadatkan. Configuring ACLS. Jadi elemen ASA CL itu apa aja sih? Seperti pada tabel berikut elemennya dan deskripsinya. Applying ACLS, access group sintaks perintah. Jadi sintaksnya apa dan deskripsinya itu apa. ACLS dan object group. Topologi referensi ACL. Jadi buat topologi ACL seperti apa? Seperti ini contohnya. ACLS dan object group. Yang pertama ACL diperpanjang, konfigurasi dan contohnya, dan bawahnya memverifikasi ACL-nya. ACL using object group example. Sinteks ACL diperluas yang dipadatkan dengan grup objek. Nah, ini contoh topologi referensi ACL-nya sebagai berikut. ACL using object group example. Yang pertama nih ACL dan objek, kelompok, konfigurasi dan contohnya. Yang kedua memverifikasi contoh konfigurasi ACL dan grup. Topik 9.2.5 NAT service on an ASA. ASA NAT overview, jenis development NAT, di dalam NAT, di luar NAT, dan ketiga NAT dua arah, seperti gambar berikutnya topologinya. Configuring dynamic NAT, contoh konfigurasi NAT dinamis, dan kedua aktifkan kembali contoh lalu lintasnya ini, dan ketiga memverifikasi dinamis konfigurasi NAT beserta contohnya. Jadi lakukan saja seperti gambar 1, 2, dan 3, maka akan konfigurasi dynamic NAT. Configuring dynamic NAT, topologi referensi NAT dinamis. Jadi topologinya seperti ini, referensi NAT dinamisnya ada VLAN 3, VLAN 1, dan VLAN 2, dan satunya internet. Configuring dynamic path, contoh konfigurasi path dinamis seperti gambar pertama. Yang kedua, memverifikasi contoh konfigurasi path dinamis. Jadi ini show configuring static NAT, konfigurasikan DMZ contoh antarmuka seperti pertama. Kedua, NAT statis konfigurasi dan contohnya sebagai berikut.
Configuring static NAT. Memverifikasi contoh konfigurasi NAT statis seperti pada gambar berikut. Topik 9.2.6 Triple A. Local Database and Server. Perintah server radius dan takas plus. Seperti pada ini tabel dan gambarnya. Triple A review. Authentication. Who are you? Authorization. How much can you spend? Dan ketiga, counting what did you spend it on. Triple A configuration. Jadi konfigurasi triple A seperti ini. Overview of MPF. Yang pertama, classify traffic, kedua, define action, ketiga, activate police. Topik 9.2.7 Service police on and configuring class maps. Jadi konfigurasi class maps seperti ini caranya. Define and activate a police, menerapkan kerangka kebijakan modular. Ya, jadi pertama kita access list seperti gambar berikut, kita ikutin aja class map dan police map, police FFP kita ikutin, kemudian exit. IC default police, konfigurasi kebijakan layanan default. Jadi seperti ini kebijakan layanan defaultnya, seperti ini gambarnya. Section 9.3 summary. Tujuan bab jelaskan bagaimana ASA beroperasi sebagai firewall stateful tingkat lanjut. Kedua, menerapkan konfigurasi firewall IC. Nah, sekian dari presentasi penjelasan kelompok kami. Saya Rizky Darmawan dan Sony Fajar. Sekian penjelasan dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah pengucapan bagaimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.